Halo teman-teman, di video kali ini kita akan bahas soal S-Pinjam dan SPY Letter. Buat kalian yang masih belum sanggup bayar hutang di S-Pinjam dan SPY Letter ini, tenang. Kamu nggak usah takut, jangan panik, jangan pusing, jangan stres. Tenang aja bro, semuanya akan baik-baik saja. Jalani hidup seperti biasa, kembali hidup normal. Fokus usaha, ibadah, dan berdoa. Saya yakin suatu saat nanti kamu pasti bisa melunasi hutang-hutang kamu. Amin. Buat kalian yang masih punya hutang di pinjol, saya doakan semoga kalian semua panjang umur, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dan mudah-mudahan kita semua bisa melunasi hutang-hutang kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, S-Pinjam dan SPY Letter ini adalah pinjaman online yang sudah berizin dan diawasi oleh OJK. Jika pinjaman online itu sudah berizin dan diawasi oleh OJK, maka mereka harus mengikuti atau mematuhi aturan yang sudah ditentukan oleh OJK. Kalau pinjol legal sudah terbukti melanggar aturan OJK, maka Anda bisa melaporkannya melalui WA OJK dan email OJK. Jika pinjol legal sudah terbukti meneror dan mengancam Anda melalui sosial media seperti Facebook, Instagram, WA atau telepon, maka simpanlah bukti itu sebaik mungkin, screenshot lalu kirim ke OJK. Oke, teman-teman, buat kalian yang telat bayar atau galbay di S-Pinjam dan SPY Letter ini, kamu harus tahu, resikonya ada 3. Yang pertama, slik OJK, yang kedua, BI checking, dan yang ketiga, debt collector pinjol. Slik OJK secara singkatnya itu seperti ini ya teman-teman. Nama kita itu kan akan di blacklist oleh OJK sebagai nasabah yang tidak bayar hutang pinjol. Nah, yang kedua soal BI checking. BI checking itu menghitung skor kredit kita. Jika skor kredit kita bagus, maka di masa depan kita akan gampang mendapatkan pinjaman. Tapi jika skor kredit kita jelek alias sudah buruk, maka suatu saat nanti kita tidak bisa berhutang lagi di masa depan. Seperti berhutang ke bank, cicil motor, cicil mobil, itu udah nggak bisa ya, karena skor kredit kita udah menjadi buruk. Nah, yang ketiga soal debt collector pinjol. Nih, banyak sekali orang yang bertanya, "Bang, S-Pinjam dan SPY Letter ada DC-nya nggak bang? Datang ke rumah nggak bang?" Tenang ya. Intinya mau ada atau enggak debt collector pinjol yang datang ke rumah, kita hadapi saja. Oke? Kita hadapi debt collector pinjol dengan penuh ketenangan dan mental yang kuat. Tinggal bilang kalau kamu masih belum sanggup bayar hutang. "Pak, saya belum punya uang buat bayar hutang." Selesai ya. Kalau debt collector pinjol itu mengancam Anda, meneror Anda, maka Anda sebagai nasabah berhak melaporkan mereka. Dan mereka bisa dipidana penjara kalau melakukan kekerasan. Oke, jadi buat kalian yang telat bayar, yang galbay, gak usah takut ya. Tenang aja. Hadapi semuanya, terima semua resiko. Nah, kalau handphone kita rame, banyak yang nge-WA, banyak yang nelpon, itu normal ya teman-teman. Anda nggak usah takut. Karena setiap hutang pasti akan ditagih. Cuman penagihan pinjol ini kan sedikit kasar ya. Sering meneror Anda, menakut-nakuti Anda, membuat mental Anda jadi lemah ya. Membuat otak dan pikiran Anda pusing mikirin chat WA dari desa pinjol. Nah, oke teman-teman, kalau banyak yang nge-WA, banyak yang nelpon, kamu nggak usah takut. Itu normal. Karena setiap hutang pasti akan ada yang menagih. Ya, sekarang kita fokus usaha dulu, fokus cari uang dulu, fokus menabung dulu. Setelah uang terkumpul, punya penghasilan yang banyak, maka kita wajib membayar hutang. Setiap hutang itu wajib untuk kamu bayar kalau kamu sudah mampu. Intinya ada 2 ya teman-teman. Ada uang, kamu bayar. Gak ada uang, ya udah kamu galbay. Simple kan?
Yang terakhir, saya ingatkan satu hal, jangan pernah sekali-kali kamu melakukan sesuatu yang ilegal untuk melunasi utang pinjol. Seperti mencuri, merugikan orang lain, merugikan keluarga, merugikan kedua orang tua, bahkan merugikan diri sendiri untuk melunasi utang pinjol. No. Dan jangan pernah sekali-kali kamu galih lobang tutup lobang untuk melunasi utang pinjol. Galih lobang tutup lobang itu hanya akan mempersulit hutang kamu dan tidak akan pernah mempermudah hutang kamu. Oke, teman-teman, ingat baik-baik. Ada uang, bayar. Gak ada uang, ya udah, galebay dulu aja. Simpel kan? Oke, teman-teman, semoga kalian semua panjang umur, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dan mudah-mudahan kita semua bisa melunasi hutang-hutang kita. Amin. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.